Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita boleh bersekutu malam hari ini di hari kedua dengan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya kita masih ada dalam sebuah gairah yang sama. Amin. Malam hari ini kita pun sama-sama memiliki kerinduan yang sama. Bahkan saya percaya bahwa kita memiliki gairah yang lebih lagi untuk kita boleh mengalami satu hal, yaitu bagaimana Tuhan boleh mencurahkan rohnya atas setiap kita, mencurahkan kebaikannya, mencurahkan kuasanya, bahkan dia boleh mencurahkan satu urapan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan tubuh, roh, dan jiwa kita malam hari ini untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa di mana ada rasa haus dan lapar, saya percaya disitulah Yesus boleh hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Mari izinkan kami untuk kami boleh lebih dalam lagi masuk dalam satu tempat, di dalam satu atmosfer yang lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengalami Engkau. Mari Roh Kudus, kami mau biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Biarlah sinar kemuliaan-Mu dicurahkan. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, bahkan kami boleh mengalami satu kuasa yang lebih besar lagi Tuhan, dari hari-hari yang pernah kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Thank you Lord. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersama-Mu. Mari katakan sinar kemuliaan-Mu. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Memenuhi sekelilingku. Mari rasakan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita nyatakan kerinduan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Mari memenuhi sekeliling kami. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sebab itu ku katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Amin. Dan nikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kami mau menikmati Tuhan, menikmati
kehadirannya. Haleluya, haleluya. Dia tak terbatasi, dia tak dapat dibatasi oleh apapun. Oh, kemuliaannya, kemuliaannya dicurahkan. Haleluya. Mari nikmati, nikmati, mari nikmati. Oh, baitnya. Haleluya. Ya nana lama syria laralamo. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar menikmati Tuhan. Kami mau belajar menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Mari dekap kami Tuhan, dekap kami. Mari bawa kami Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Yesus. Oh, haleluya. 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 Ya la 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 maya shirini ya la 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 mo Jesus. Haleluya. Mari rasakan kehadirannya. Mari rasakan dekapan hangat kasih-Nya. Dia mengasihimu. Oh, sungguh Dia mengasihimu. Yesus, Dia ingin selalu berada dekatmu. Dia yang menyertaimu, Dia yang menuntun langkahmu. Dia Allah yang setia. Oh, haleluya. Mari datang mendekat, mari datang mendekat. Oh, peluk erat kami Tuhan, peluk erat kami Tuhan. Hialara lama ya siririe, hialara lama siririe. Mari dekap kami, bawa kami ke tempat tinggi-Mu Tuhan. Oh, Yesusku, Yesusku, Yesusku. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Bawa kami menikmati, menikmati. Mari Roh Kudus, biarkan Roh-Mu tinggal dalam sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Amin. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari katakan lebih dalam lagi. Aku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu.
menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu, yes, mengalir. Oh, come on, flow, Holy Spirit. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Mari Roh Kudus mengalir tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah sungguh indah sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini yang kami rasakan, Tuhan. Keindahan ketika kami ada bersama dengan Engkau di dalam satu persekutuan yang indah, Bapa. Kami boleh mengalami, ya Tuhan, kekuatan yang terus diperbaharui di dalam persekutuan kami bersama dengan Engkau. Ada banyak hal yang kami hadapi yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tapi kami rindu, ya Tuhan, ketika kami memulai sesuatu yang baik, kami terus menghidupi itu, ya Tuhan. Dan kami boleh terus hidup, ya Tuhan, di dalam kebaikan itu, ya Tuhan. Dan tidak pernah beralih, Tuhan. Tidak pernah berubah, ya Tuhan. Untuk kami, ya Tuhan, ada di dalam kondisi kami mengasihi Engkau, Tuhan. Seringkali, ya Tuhan, Kau mengizinkan kami, ya Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat, ya Tuhan. Dan seringkali, ya Tuhan, kami, ya Tuhan, terlena, ya Tuhan, dengan segala hasil yang sudah, ya Tuhan, kami capai, Bapa. Sehingga kami tidak lagi, ya Tuhan, mementingkan persekutuan bersama dengan Engkau. Tidak lagi, ya Tuhan, melihat pentingnya, Tuhan, ada pergumulan bersama dengan Engkau, Tuhan. Malam ini, ya Tuhan, kami mau belajar, Tuhan. Kami belajar menjadi orang-orang yang bijak. Kami tidak hanya sekedar pintar, ya Bapa, untuk kami, ya Tuhan, melihat keberhasilan hidup kami. Tapi kami mau belajar, ya Tuhan, menjadi pribadi yang bijak, melihat dari pengalaman orang lain, sehingga kami, ya Tuhan, dapat tetap menjadi waspada. Sehingga kami, ya Tuhan, tetap, ya Tuhan, on the track di dalam panggilan kami, Tuhan. Sehingga kami, ya Tuhan, boleh berjalan dan menghasilkan dampak yang baik bagi banyak orang, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Inilah yang menjadi keinginan kami, kerinduan kami, ya Tuhan, untuk kami ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami, Tuhan, boleh merasakan itu, ya Tuhan, menjadi sesuatu yang menyegarkan hati kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Teruslah, ya Bapa, terus, ya Tuhan, terus, ya Bapa, berotoritas atas kami, Tuhan. Kami rindu malam ini, ya Tuhan, untuk kami, ya Tuhan, berdoa, ya Tuhan.
bagi setiap pokok-pokok doa yang sudah ya Tuhan kami canangkan ya Tuhan malam ini Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ya Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang terus berdiri teguh ya Bapa, di dalam panggilan pelayanan kami, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan yang khusus sudah menjadi bagian setiap kami ya Tuhan, bagi hamba, para pelayan-Mu, juga seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan, tergabung secara online ya Bapa. Engkau melawat setiap kami, tidak ada satupun yang terlewat ya Bapa. Dan kami menyiapkan hati kami, berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali sebentar akan berdoa secara bersama-sama. Kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah ditentukan oleh tim doa. Tapi sebelumnya saya rindu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita hanya memiliki sebuah angan-angan, kita hanya memiliki sebuah cita-cita ketika kita memulai sesuatu yang baik, dan kita akan terus ada di dalam kebaikan tersebut sampai akhirnya kita terus menikmati kebaikan tersebut. Tapi seringkali kita terlena dan kita tidak berjaga-jaga bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan baik dan akhirnya kita mengakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu kita butuh satu kekuatan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, melalui kekuatan dari Roh Kudus yang membuat setiap kita mampu, membuat setiap kita memiliki satu kuasa untuk kita dapat secara konsisten untuk melakukan apa yang sudah menjadi bagian kita, sehingga kita boleh menjadi dampak bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kerja kita, bagi teman-teman sekolah kita, bagi orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, juga buat orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu malam ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana setiap kita akan belajar dari kegagalan orang lain. Ya, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan bagaimana setiap kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting, anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Ayat 27, kita akan sama-sama lihat, ini menjadi sebuah penekanan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kita tahu kisah dari seorang Gideon, bagaimana dia bisa dapat memimpin bangsa Israel dari sejumlah pasukan yang banyak dengan dia berlaku taat kepada Allah. Dia dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang diperhadapkan kepada bangsa Israel hanya dengan sejumlah kecil, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Gideon. Bahkan Gideon dapat memperlihatkan kekuatan Allah. Bagaimana dia dapat berperang dan memenangkan perang dengan sesuatu yang tampaknya itu tidak mungkin, sesuatu yang tampaknya mustahil bagi dunia, tapi dia dapat memenangkannya karena Allah berpihak bersama dengannya. Dan malam ini kita akan sama-sama belajar dari kegagalan orang lain, di mana di dalam pembacaan ini ada 3 bidang kehidupan Gideon yang menolong kita untuk berjaga-jaga terhadap rancangan daripada si jahat. Karena kita tahu bahwa iblis itu tidak pernah tinggal diam. Untuk setiap kita yang hari ini sudah memutuskan, menetapkan diri untuk kita melayani Tuhan, ada di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan,
Iblis melihat, mencari kelemahan-kelemahan setiap orang percaya, mencari kelemahan engkau dan saya. Dia akan melihat seberapa kita menitik beratkan dalam kehidupan kita, menjadi celah dalam setiap kehidupan kita untuk kita berlaku serong atau kita keluar dari panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh melihat bagaimana setiap kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Gideon. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat itu menjadi suatu hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Bagaimana kehidupan yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Yesus, yang tidak tahu arti keselamatan. Ketika sudah ada dalam pertobatan, kita masuk dalam karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bertobat itu memiliki arti berpaling, atau berbalik arah. Bagaimana setiap kita hari ini ketika kita dikatakan sebagai orang bertobat, kita harus betul-betul dapat dilihat oleh banyak orang bahwa kehidupan kita berpaling dari kehidupan kita yang lama. Kita betul-betul membalikan arah kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik, ya. Dan kita boleh melihat bagaimana pertobatan bangsa Israel, bagaimana pertobatan Gideon. Dia memiliki satu pola pemikiran atau pola kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelum dia ada di dalam ketidaktahuan tentang kebenaran firman. Ia berpaling dari hidup lama ke dalam hidup bersama dengan Tuhan, dan dampaknya bagaimana dia boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Puji nama Tuhan. Dan kita akan terus belajar. Hal yang kedua adalah kehidupan orang yang bertobat, kehidupan yang kembali kepada Tuhan, menjadikan kita dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Gideon ketika dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan. Gideon dipakai Allah untuk melawan musuh orang-orang Israel. Ia membawa kemenangan dan ketentraman bagi orang-orang Israel. Dan kita tahu bahwa ia adalah seorang manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Dan kita, saudara dan saya, itu adalah orang-orang biasa, orang-orang yang sama seperti Gideon. Dan kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita. Tuhan pasti bisa memakai kita untuk kemuliaannya. Seberapa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, seberapa kita percaya dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan bisa pakai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, itu menjadi alat kemuliaannya. Kita dapat dipakai Tuhan untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar, memenangkan banyak jiwa, mengabarkan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita hati-hati, bahwa poin yang ketiga, kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita tahu kehidupan Gideon itu berakhir dengan kehidupan yang buruk, bagaimana setiap kita dia melakukan satu hal yang buruk di hadapan Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini kita harus sadar bahwa ada celah-celah yang mungkin kita buat sehingga akhirnya pekerjaan si iblis itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Akhir hidup yang buruk kita boleh melihat, ia membuat baju efod kemudian dijadikan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ini berdampak buruk, ya, bagi kehidupan Gideon dan juga keluarganya. Ia menyesatkan orang-orang Israel yang turut menyembah baju efod tersebut. Memulai hidup dengan baik tetapi mengakhiri hidupnya dengan buruk. Seberapa kita hari ini kita sadar bahwa hari ini kita sedang ada dalam pergaulan yang benar, kita sedang ada dalam kehidupan yang baik, dan kita terus menghidupi kehidupan yang baik itu, dan kita tidak berlaku serong sehingga akhirnya kita tidak mengakhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang buruk. Jadi kita boleh melihat bahwa sebuah karakter yang mengecewakan Tuhan dan sesama itu dikerjakan oleh Gideon. Jangan sampai setiap kita hari ini kita melakukan sesuatu yang akhirnya kita mengecewakan Tuhan, kita mengecewakan sesama, ketika Tuhan memerintahkan setiap kita untuk kita jadi berkat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana kita berdampak bagi sesama, menyukai hati Tuhan dan juga menyukakan hati sesama kita. Boleh kita belajar malam ini bagaimana kita melihat sebuah aplikasi kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, yang dikatakan bahwa kita sudah percaya dengan Kristus. Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita memberi pengaruh yang baik atau kita memberi pengaruh yang buruk bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi teman-teman pelayanan kita, bagi banyak orang yang Tuhan izinkan ada dalam setiap kehidupan kita. Biarlah malam ini kita belajar dari kehidupan Gideon. Ketika kita ada dalam satu pertobatan, kita harus terus kerjakan pertobatan itu, kita hidupi
pertobatan itu. Kita percaya ketika kita dipakai oleh Tuhan, iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan terus mencari celah-celah dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai hari ini kita membuka celah dan membuat si iblis masuk. Ketika si iblis masuk, celah kecil yang kita buka, dia tidak akan masuk perlahan. Dia akan masuk menerobos masuk ke dalam kehidupanmu, merusak kehidupanmu, memporak-porandakan kehidupanmu, sehingga engkau tidak lagi menjadi berarti. Engkau akan mudah terpuruk dan engkau tidak mempunyai kekuatan untuk engkau melakukan bagianmu, untuk engkau menjadi dampak bagi banyak orang. Biarlah hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan, kita akan terus kerjakan bersama dengan Tuhan, dan kita akan akhiri semuanya bersama dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Malam ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama percaya bahwa apa yang hari ini sedang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadikan dampak yang baik bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi sesama kita, bagi tetangga kita, bagi siapapun yang Tuhan izinkan ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa dan saya serahkan kepada pendoa syafaat. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami ada di dalam Engkau Tuhan, karena kami boleh menikmati anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada karena Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau melihat hati kami ya Bapa. Biarlah hidup kami hidup yang senantiasa berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Hidup kami hanya menyukakan hati Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Lawatlah bangsa ini ya Bapa. Engkau lihat keadaan bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Mereka Tuhan yang telah melakukan Tuhan kejahatan dimanapun mereka berada Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Biarlah mereka bertobat ya Bapa. Dan mereka boleh melihat bahwa Engkau yang berkuasa di bumi ini dan di surga nanti Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong bangsa ini ya Bapa. Kami melihat Tuhan kejahatan bangsa ini yang saat ini terjadi Tuhan sangat menakutkan ya Bapa. Mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan. Mereka hanya mencari kesenangan pribadi ya Bapa. Hawa nafsu mereka Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan sentuh hatinya ya Bapa. Kami perlu Engkau Bapa. Biarlah balas kasihan-Mu ada buat setiap mereka Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh berbalik dari kejahatan yang telah mereka lakukan Tuhan. Tolong bangsa kami ya Bapa. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik menolong bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan juga Tuhan
TNI Polri Tuhan, mereka yang boleh bersinergi Tuhan untuk menjaga keamanan NKRI ini Tuhan. Biarlah di antara mereka ada persatuan dan kesatuan Tuhan, untuk menolong bangsa ini Tuhan. Beri hati yang memiliki kasih yang datang dari Engkau Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas-tugas untuk bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam tugas-tugas untuk bangsa ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Mereka melakukan kebenaran untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Dan bangsa ini Indonesia Tuhan, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyediakan yang terindah buat bangsa ini Tuhan. Kekayaan alam yang Tuhan limpahkan atas bangsa ini Tuhan, dengan tanah dan air yang begitu melimpah atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang berkarya atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini pandai Tuhan, bangsa ini mengucap syukur ya Tuhan di hadapan Engkau. Karena bangsa yang telah menerima berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan, itu semua karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa ini, bangsa yang senantiasa mengucap syukur buat berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan, di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan bangsa yang senantiasa berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ada juga karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang ada buat bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan, bangsa yang berkenan, bangsa yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau menjaga Tuhan juga lingkungan di tempat ini Tuhan. Di wilayah kami tinggal Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi alat-Mu. Kami boleh menjadi terang dan garam di mana kami tinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa beserta kami. Engkau senantiasa menggandeng kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah doa ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Tadahkan tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Tuhan memberkati dan mengasihi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah, Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap hal yang kau kerjakan dan kau gumulkan. Setiap kau yang sakit engkau sudah sembuh, setiap kau yang lemah engkau sudah kuat bersama dengan Tuhan. Tuhanlah sumber kesembuhan dan kekuatan dalam setiap kehidupanmu. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.